Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang penilaian perkembangan anak. Nah, di sini tentu teman-teman sudah terbiasa melakukan penilaian perkembangan anak ya, karena anak-anak kita setiap hari tentu eh, sering melakukan kegiatan, kemudian juga berinteraksi ya, baik itu dengan temannya, dengan alat mainnya atau permainannya, kemudian juga dengan gurunya. Nah, di situ tentu banyak hal-hal yang sangat sayang sekali untuk kita lewati ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian kita kumpulkan, kita catat, kemudian juga nantinya kita analisis ya, kemudian nanti yang akan menjadi pelaporan perkembangan anak. Nah, secara tidak langsung ataupun langsung teman-teman pasti sudah melakukan yang namanya yaitu penilaian perkembangan anak. Baik, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Di sini nama Wiwi Adindan MPD, kemudian tempat tanggal lahir Lebak 6 Januari 1979, alamat Desa Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, untuk nomor HP 0858 90940936. Adapun kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai pengelola kelompok bermain yaitu KB Al-Waqni'ah. Kemudian juga saya juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Kemudian juga saya sebagai pelatih di klub berjenjang baik itu tingkat dasar, lanjut dan mahir di Provinsi Banten dan juga di luar Provinsi Banten. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama yaitu pengertian penilaian. Nah, di sini penilaian merupakan proses pengumpulan ya, kemudian melakukan sintesis. Jadi sintesis itu saling berhubungan ya. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam sebuah kelas, baik anak secara individu maupun kelompok. Nah, jadi di sini bahwa penilaian itu berarti kita melakukan serangkaian proses ya, baik itu pengamatan, kemudian juga pencatatan, kemudian setelah pencatatan juga ada pendokumentasian. Nah, setelah itu juga kita analisis ya, barulah kita akan membuat laporan atau pelaporan data pertumbuhan ataupun perkembangan anak. Nah, tentu yang ini semua akan kita peroleh dari hasil pengamatan kita tadi ya, melalui berbagai aktivitas peserta didik kita, aktivitas anak-anak kita yang dilakukannya setiap hari. Ya, dalam rangka pencapaian kompetensi inti ya, tentunya kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam semua aspek perkembangannya. Nah, kemudian informasi yang tadi itu dikumpulkan ya, meliputi semua aspek ya, aspek anak berarti tadi aspek perkembangan, kemudian juga pembelajarannya serta suasananya. Jadi sangat jelas di sini ya bahwa penilaian itu yaitu serangkaian proses pengumpulan, kemudian juga pengamatan, pencatatan, pendokumentasian, analisis dan pelaporan. Intinya seperti itu. Nah, sekarang apa sih tujuannya kita melakukan penilaian ya? Apa sih tujuannya kita ingin membuat penilaian? Tentu di sini ada tujuannya. Nah, ibaratnya kita nih, kita mau mau membuat dodol misalnya nih. Nah, di situ kan kita berarti tujuan kita itu kan ingin mengetahui ya, ingin membuat sebuah kue. Nah, kita juga di sini tujuan kita apa sih melakukan penilaian setelah kita tadi mengumpulkan, mencatat, mendokumentasikan. Nah, itu tujuannya buat apa sih? Nah, ibaratnya begini, kita ingin membuat dodol, berarti kan yang harus kita lakukan tadi, kita mengumpulkan misalnya tepungnya, tepung beras ketan, tepung beras biasa, kemudian juga gula merah, gula putih, kemudian santannya ya, kemudian juga
alatnya apa saja nanti yang akan kita buat. Nah, alat untuk membuatnya itu nanti apa saja. Nah, seperti itu. Nah, itu kita kumpulkan dengan tujuan kita ingin membuat dodol ya. Nah, tadi itu penilaian itu kita sudah mengumpulkan, mencatat, menganalisis ya di situ. Tujuannya untuk apa sih? Nah, di sini. Jadi tujuannya yaitu penilaian untuk anak usia dini untuk memperoleh gambaran yang utuh ya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Jadi gambarannya tidak terpisah-pisah, tidak sepotong-sepotong, tapi gambarannya utuh, baik itu pertumbuhannya ataupun perkembangannya ya. Sehingga apapun kegiatan anak kita perlu catat ya, terutama ketika si anak tersebut bagian kita nilai. Misalnya Rini pas kita nilai hari Senin, berarti mulai dari Rini akan masuk sekolah, ketika datang ke sekolah kemudian melakukan kegiatan misalnya menyusun balok, kemudian bernyanyi, kemudian ikut bergabung sama temennya membuat lingkaran dan lain sebagainya, kita catat, kita kumpulkan, kita dokumentasikan. Nah, sehingga ketika minggu ini seperti ini, minggu kedua seperti apa, ketiga dan keempat, nah kan itu berarti kurun waktu dalam 1 bulan misalnya ya. Nah, itu kita bisa dianalisis. Oh iya, ini kegiatannya ini. Nah, di situ kita akan tahu gambaran untuk Rini tersebut. Oh iya, Rini dalam 1 bulan ini sudah 6 aspek yang sudah dicapai oleh Rini dalam 1 bulan ini, misalnya ya, KD yang sudah kita siapkan ya, yang sudah kita rencanakan ya. Kemudian pertumbuhannya seperti apa, misalnya tinggi badannya bertambah, kemudian berat badannya berkurang atau bertambah. Nah, di situ kita akan mempunyai gambaran utuhnya. Itulah yang namanya tujuan penilaian. Jadi kita menilai bukan berarti nggak punya tujuan, tapi harus ada tujuannya. Di sini manfaatnya apa saja? Ya, tujuannya ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian manfaatnya, di sini ada manfaat bagi anak, kemudian juga manfaat bagi pendidik dan juga manfaat bagi orang tua. Ya, kalau misalnya di sini untuk anak, maka anak akan mendapatkan dukungan lebih ya sesuai kebutuhan, lebih seimbang, proporsional dan lebih optimal perkembangannya. Nah, dikarenakan tadi misalnya pertumbuhan dan perkembangan Rini dalam 1 bulan misalnya ada gangguan atau sedikit hambatan, maka di situ Rini akan mendapatkan tentu stimulasi, dukungan yang memang untuk membantu untuk tadi hambatannya tadi. Kemudian manfaatnya apa bagi pendidik? Yaitu untuk mengetahui perkembangan anak lebih utuh. Kemudian di sini baik kemajuannya tadi, hambatannya, gangguannya, kesesuaian stimulasi sehingga rencana stimulasi selanjutnya menjadi lebih akurat. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nih berarti untuk guru, wah 1 bulan ini Rini sudah mencapai perkembangannya ini banyak sekali, misalnya udah percaya diri, sudah mandiri ya, kemudian juga sudah mengenal lingkungan sekitar misalnya, kemudian mengenal benda-benda, kemudian misalnya Rini juga sudah bisa menampilkan hasil karya dan lain sebagainya. Kemudian Rini ada nih beberapa hambatan, misalnya dari pertumbuhannya ternyata berat badan Rini malah turun misalnya. Nah, di situ tentu kita sebagai guru akan memberikan stimulasi kepada Rini karena kita tadi sudah tahu gambarannya, baik itu gangguan, hambatan dan pencapaiannya. Kemudian manfaat bagi orang tua, di sini orang tua akan memperoleh informasi perkembangan dan minat anak lebih objektif. Ya, jadi lebih objektif lagi, lebih kepada si anaknya ya, bukan dari orang lain, tapi kepada diri si anak. Tepat dan utuh serta memudahkan memberikan stimulasi. Nah, selain kita sebagai guru yang akan memberikan stimulasi, anak juga kalau sudah mengetahui hasil perkembangannya seperti itu, tentu dia akan menstimulasi, memberikan di situ rangsangan apa yang harus diberikan supaya perkembangan yang memang ada hambatannya bisa tercapai.
Kemudian juga orang tua dan guru di sini akan membuat keputusan bersama ya untuk mendukung tentu perkembangan anak tersebut. Di sini ruang lingkup atau cakupan penilaian perkembangan anak mulai dari perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, bahasa, emosional, dan perkembangan seni. Ini yang kemarin sudah dibahas di materi yang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip penilaian perkembangan anak. Di sini ketika kita akan menilai harus memahami prinsipnya. Prinsip apa saja? Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu ketika menilai anak kita harus otentik. Ya, jadi otentik di sini dilakukan dalam keseharian anak secara alami. Jadi bukan mengada-ngada. Misalnya saya mau melakukan tadi penilaian Rini, berarti nih Rini nih sekarang harus tes ini, tes ini, tes ini. Tidak seperti itu. Tapi otentik. Ya, berjalan secara alami saja. Kita pura-pura tidak kelihatan sedang menilai padahal kita sedang mengamati orang tersebut, ya. Misalnya mulai dari ketika anak datang, kita sambut kedatangannya, kemudian kita juga menanyakan kabarnya. Nah, di situ kan berinteraksi. Nah, bahasanya seperti apa? Sudahkah didapat untuk bahasa reseptifnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian di situ juga kita dapat menilai dari gestur anaknya, kemudian juga kita menanyakan sarapan atau sudah dan lain sebagainya. Nah, di situ kita sudah mulai melakukan penilaian. Jadi tidak disengaja tapi secara alami. Kemudian sistematis ya. Untuk sistematis ini dilakukan secara teratur dan terprogram dengan menggunakan instrumen tentunya ya. Instrumennya sudah kita siapkan. Jadi di sini saat seorang pendidik akan melakukan penilaian pada seorang anak, maka ia harus membuat perencanaan hal-hal apa saja yang akan dinilai. Kemudian menggunakan perangkat penilaian yang sesuai, kemudian waktu penilaiannya, kemudian strategi yang dipilih sehingga proses penilaian akan terjadi dengan efektif dan efisien. Nah, ini sistematis ya. Kemudian berarti tadi sistematis yaitu sistematis di sini yaitu teratur dan terprogram dan sudah terencana ya. Kemudian objektif. Nah, objektif di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta menggambarkan data informasi yang sesungguhnya dan tidak dipengaruhi subjektif ya, subjektivitas dari penilai. Jadi objektif itu sesuai dengan keadaan si anak tersebut. Misalnya kalau anak tersebut mengalami hambatan, mengalami keterlambatan, kita sesuaikan saja. Jangan misalnya ini mah dikarenakan anak guru misalnya, atau dikarenakan ini sering ngasih bolu dan lain sebagainya maka nilainya BSB semua. Tidak seperti itu. Tetapi disesuaikan dengan kondisi dan hasil yang anak capai ya. Jadi sesuai keadaan si anak. Selanjutnya berkesinambungan ya. Yang berkesinambungan itu berarti penilaian dilakukan secara terencana, kemudian juga bertahap ya, dan terus menerus. Jadi tidak hanya satu hari saja, sekali hari Senin dinilai sudah nggak menilai lagi, tetapi berkesinambungan. Senin ini dinilai, misalnya kita jadwalkan Senin besoknya dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita misalnya memiliki murid 12 atau 10 misalnya, kita memiliki muridnya 10. Tidak harus sehari itu dinilai semua 10 orang, tetapi kita nilai satu orang, satu hari 2 orang ya. Misalnya Senin Rini dan Rina, Selasa misalnya Budi dan Rani misalnya. Nah, itu jadi semua dijadwalkan oleh kita mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya, berarti kan 2 orang 2 orang. Nah, kemudian Senin lagi dinilai lagi lah yang namanya Rini. Nah, itu namanya berkesinambungan ya.
kemudian terencana dan bertahap. Nah, ketika di akhir bulan kita bisa menyimpulkan Rini ini seperti apa, perkembangan dan pertumbuhannya sudah tercapaikah, ya ada yang mengalami keterhambatankah, ya seperti itu. Kemudian juga mendidik, ya, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan membina anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, ya. Di sini berarti hasil dari penilaian yang dibuat oleh guru harus dapat memberikan gambaran mengenai apa saja yang bisa dilakukan kepada anak yang kita nilai agar anak berkembang. Jadi tidak berarti menilai sudah saja, tetapi yang bersifatnya mendidik ya kepada anak. Kemudian juga menyeluruh. Berarti untuk menyeluruh di sini berarti menilainya tidak separuh-separuh atau setengah-setengah, tetapi secara menyeluruh. 6 aspek perkembangannya, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga dari sosial budaya anaknya, ya, kemudian ekonomi, ya, kemudian sosial ekonominya, ya, misalnya itu. Jadi secara menyeluruh. Misalnya, oh ini kok bahasanya seperti ini. Kenapa? Nah, kita juga harus menilai dari sosial budayanya, ya. Jadi jangan kita harus samakan dengan orang lain, tetapi lebih kepada si anak tersebut. Selanjutnya yaitu bermakna. Nah, hasil dari penilaian memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Baik tadi bagi anak didik, kemudian juga bagi orang tua, bagi pendidik, atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Misalnya ada dokter atau bidan membutuhkan penilaian kita. Nah, di situ jadi harus ada maknanya. Karena kita sudah mengetahui gambaran si anak secara utuh, maka penilaian itu akan bermakna, tidak separuh-separuh. Kita lanjutkan. Ini prosedur penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan, kemudian yang kedua penyiapan instrumen. Nanti instrumen apa saja yang akan dipakai, kemudian pengamatan, pencatatannya, kemudian teknik pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporannya harus seperti apa. Kita lanjut. Ini persiapan yang pertama tadi. Berarti ketika persiapan yang harus kita persiapkan yang pertama yaitu siapa yang akan mengamati. Nah, di sini siapa sih yang akan mengamati persiapannya? Berarti pendidik. Di sini pendidik yang akan memahami tumbuh kembang anak usia dini. Kemudian pendidik yang akan paham proses pengamatan dan dapat melakukan pengamatan. Terus yang diamatinya siapa? Di sini yang diamati adalah anak usia dini dengan mengenali usianya, tahap perkembangannya, karakteristik, keunikannya, kemudian juga tadi ya kekurangannya juga tetap harus kita amati. Sehingga kita nanti akan memudahkan untuk memberikan stimulasinya. Kemudian alat mainnya apa yang cocok dan lain sebagainya. Kemudian apa yang diamati? Nah, yang diamatinya tadi kata-katanya, kemudian perilaku, ya, berarti kata-kata ketika dia mengeluarkan kata-kata ketika berbicara, apakah bicaranya sudah sesuai dengan temannya atau misal sesuai dengan kesopanannya. Nah, di situ kita kata-katanya kita amati. Perilakunya, apakah perilakunya sudah sesuai atau misalnya keusil sama temannya dan lain sebagainya. Ini kita amati. Kemudian ekspresinya, ya, ekspresinya kelihatannya ceria, kemudian ataukah murah senyum dan lain sebagainya, atau cemberut misalnya, ya. Kemudian berbahasa tubuh atau gestur. Nah, dari bahasa tubuh atau gestur kita bisa melihat anak yang lincah, anak yang kemudian misalnya anak yang murung, ya, di sini bisa kelihatan. Kemudian hasil karya. Hasil karyanya di sini apa yang diamati tadi hasil karyanya. Misalnya hasil karya itu berupa tulisan, coretan, kemudian menyusun balok, ya. Itu semua sama merupakan hasil karya. Kemudian kapan melakukan pengamatan? Di sini untuk melakukan pengamatannya yaitu sepanjang waktu. Maksudnya sepanjang waktu di sini sepanjang waktu di sekolah. Mulai si anak datang sampai dengan anak pulang.
Nah, kemudian di sini apalagi nih, di sini contohnya misalnya nilai agama dan moral. Materinya salam, kemudian indikator mengucapkan salam secara santun ketika masuk ke ruangan. Kemudian waktu pengamatannya pada saat kedatangan anak. Nah, ini kita susun. Kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Ini kita susun. KD apa saja yang ingin dicapai, materinya apa, kemudian indikatornya apa ya tadi. Contohnya seperti itu. Pendidik juga dapat mengamati anak usia dini pada waktu. Nah, di sini pada waktu anak penyambutan anak ya, kemudian bermain bebas, kemudian pembukaan, pada kegiatan inti dan juga pada kegiatan penutup. Karena tadi sepanjang di sekolah dari datang sampai dengan pulang. Kemudian yang kelimanya, bagaimana cara melakukan pengamatan? Melihat, memperhatikan, mendengar, serta siap dengan alat rekam, misal alat tulis, kemudian handphone atau kamera. Nah, di sini cara melakukan pengamatannya dengan cara tadi, memperhatikan, kemudian mendengar. Oh ya, diperhatikan nih, Rini ini sehari ini misalnya bermain bersama temannya, kemudian dia sudah bisa memakai sepatu sendiri. Kemudian juga, oh iya dia tadi bawa makanan berbagi dengan temannya. Nah, itu yang kita amati. Kemudian misalnya mengucapkan salam ya ketika bertemu dengan gurunya, misalnya assalamualaikum Bu Guru. Nah, itu kita mendengar ya. Itu di sini kita bisa dengan alat tulis, handphone dan kamera. Apa yang diperoleh dari pengamatan? Nah, dari pengamatan ini kita akan memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang dilakukan oleh anak dan merupakan capaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, itulah hasil dari yang diperoleh dari proses pengamatan. Di sini yang keduanya yaitu penyiapan instrumen ya. Nah, di sini untuk penyiapan instrumen ada mengukur pertumbuhan dan juga ada yang mengukur perkembangan. Untuk mengukur pertumbuhan, penilaian pertambahan kuantitas secara fisik, misal berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Adapun instrumen atau alat-alat pengukuran yaitu timbangan berat badan, kemudian meteran untuk mengukur tinggi badan dan lingkar kepala, serta buku pencatatan hasil pengukuran. Itulah instrumen yang harus disiapkan ketika mengukur pertumbuhan. Kemudian kalau mengukur perkembangan, berarti di sini terkait 6 lingkup perkembangan yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian tingkat capaian mengacu pada KD dan indikator yang sudah disiapkan di RPPH tentunya. Kemudian instrumen disesuaikan dengan indikator yang akan dinilai, misalkan yang telah ditetapkan dalam RPPH. Kemudian instrumen disesuaikan dengan kelompok usia anak yang akan dinilai, jadi tidak dicampur aduk. Nah, apabila nih ketika kita sudah menyiapkan RPPH tetapi indikatornya tidak tercapai oleh anak, berarti kita boleh mencatat apa yang sudah dicapai oleh anak pada waktu itu. Misalnya anak, kita inginnya nih anak ini hari ini mandiri. Di rencana penilaian saya nih hari ini mandiri. Tapi ternyata yang dicapai malah percaya diri misalnya. Nah, itu boleh ya. Kita tinggal catat aja di buku catatan kita bahwa untuk hari ini Rini sudah percaya diri, misalnya mau tampil ke depan kelas dan lain sebagainya. Kemudian di sini pengamatan untuk pertumbuhan minimal mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Kemudian minimal sebulan 1 kali sesuai jadwal. Kemudian juga pengamatannya itu pelaksana, pendidik, dan atau petugas medis. Direkam atau dicatat dengan baik. Tadi boleh direkam ya, dicatat atau di buku catatan atau didokumentasikan dengan handphone. Kemudian memastikan kesehatan fisik atau motorik. Nah, di sini kalau di pertumbuhan apakah anak ini sehat? Kemudian misalnya kan banyak sekali ya kalau anak murung kita tanya sakit apa dan lain sebagainya. Di sini kita amati. Kemudian pengamatan kesehatan setiap hari dan yang terakhir yaitu hasil menjadi bagian dari LPA.
Kemudian apa yang diamati dari perkembangan? Di sini kita mengamati perkembangan, yaitu mengumpulkan data atau informasi secara seksama terkait 6 lingkup perkembangan anak. Kemampuan indikator mulai dari celoteh anak ya atau ucapannya, kemudian mimik wajahnya. Tadi mimik wajahnya apa kelihatan ceria atau kelihatan murung, kemudian gerak-geriknya. Ini gerak-geriknya lincah atau misalnya hari ini lemes dan lain sebagainya. Kemudian perilaku si anaknya, apakah perilaku si anak ini normal-normal saja atau misalnya mengganggu temannya dan lain sebagainya ya. Kemudian respon, apakah ketika anak kita berikan pertanyaan dapat merespon, atau misalnya ketika kita ajak bicara apakah ada responnya. Nah, ini perkembangan masuknya. Kemudian hubungan dengan anak lain. Nah, dengan anak lain apakah berteman atau menyendiri saja. Kemudian hubungan dengan orang dewasa, kemudian juga coretan ya, ini coretan juga bagian dari perkembangan anak. Kemudian hasil karya. Nah, hasil karya di sini boleh ketika menyusun balok, berarti kan itu tidak bisa tuh, tidak ada di kertas, berarti kita foto. Kemudian yang lain-lainnya yang sekiranya tidak ada hasil karya yang berupa kertas, misalnya itu boleh kita yang memfotonya. Ini untuk pencatatan selanjutnya ya, membantu mengingat semua peristiwa dan perilaku bermakna yang terjadi dari hari ke hari terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini yang untuk pencatatan. Kemudian hal-hal yang bermakna antara lain pertumbuhan atau perkembangan yang menunjukkan kemajuan positif. Kemudian juga pertumbuhan dan perkembangan yang mendapatkan hambatan, pertumbuhan atau perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dan lain-lain yang terkait dengan aspek tumbuh kembang anak. Nah, untuk membantu pencatatan selain dengan mengoptimalkan instrumen dan teknik pencatatan, dapat dibantu dengan menggunakan tadi ada alat tulis, kemudian handphone ataupun kamera. Ini untuk catatan ada checklist, ada anekdot, dan juga ada hasil karya. Ini teknik pencatatan penilaian. Nah, teknik checklist, batasannya checklist merupakan catatan perkembangan anak yang menunjukkan kemunculan indikator berdasarkan skala penilaian yang ditentukan. Indikator yang akan diamati adalah indikator yang ditetapkan dalam RPPH sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari itu. Tadi berarti kan RPPH ya, yang intinya kita harus ada RPPH karena rencana penilaian juga dicantumkan pada RPPH. Ini untuk skalanya ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Ini skala penilaian yang digunakan untuk aspek fisik motorik, kognitif, dan bahasa. Untuk belum berkembang, berarti anak belum menunjukkan kemampuan sesuai indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Ini belum berkembang. Kemudian kalau mulai berkembang, anak sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Berarti sudah menunjukkan tuh ya kemampuannya. Kemudian kalau BSH, berarti anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Kemudian kalau BSB, anak sudah menunjukkan kemampuan di atas indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Berarti sudah di atas itu BSB. Kalau untuk skala penilaian agama dan moral dan sosial emosional, di sini untuk belum berkembang bila anak masih dalam bimbingan atau dicontohkan oleh pendidik. Misalnya ketika mau membuang sampah ya. Nih kalau ada sampah seperti ini berarti kita buang ya. Nah, itu belum berkembang. Kalau mulai berkembang, anak masih harus diingatkan atau dibantu oleh pendidik ya. Misalnya tadi sampah tadi kan tadi kalau misalnya belum berkembang berarti kan harus diberi contoh. Kalau yang sekarang tinggal mengingatkan, itu sampahnya belum dimasukkan ke tempat sampah ya. Oh, itu sampahnya dibuangnya ke tempat sampah ya, misalnya ya.
Kemudian kalau berkembang sesuai harapan. Nah, di sini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan pendidik. Misalnya habis jajan, megang sampah, udah tidak harus diingatkan lagi, dia buangnya ke tempat sampah, tidak membuang sembarangan. Kemudian kalau BSB, bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, di sini dia sudah membuang sampah ke tempatnya, kemudian juga mengajak temannya, Rina, Rina, ayo buang sampahnya ke sini ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Nah, itu berarti kan dia udah mengajak temannya, itu berkembang sangat baik. Penerapan penilaian dengan catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu peristiwa yang bermakna. Catatan anekdot merupakan catatan peristiwa yang bermakna yang terjadi pada anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat fakta, kemudian menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan, dan dikatakan anak, serta diekspresikan anak melalui gestur atau gerak badannya, geraknya atau bahasa tubuh. Apa yang dicatat? Yang pertama yaitu identitas anaknya, kemudian tanggal kejadiannya, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, peristiwanya apa, dan indikatornya apa yang dicapai. Penting diperhatikan dalam catatan anekdot, yang pertama yaitu peristiwa atau kejadian bermakna ini berkaitan dengan capaian perkembangan anak yang mengacu pada kompetensi tertentu. Kemudian juga pendidik dapat menuliskan catatan anekdot tentang anak pada kartu atau buku. Kemudian juga menuliskan catatan anekdot berupa fakta-fakta yang terjadi, bukan asumsi atau persepsi pendidik ya. Misalnya faktanya ketika waktu istirahat Eka diminta berbagi bekal makanan kepada Ruli. Eka mendatangi Ruli dan bicara, ini kue kesukaanku, aku nggak mau berbagi kue kesukaanku. Nah, itu fakta yang harus kita tulis ya. Bukan asumsi. Asumsi guru misalnya Eka pelit, sebaiknya tidak dilakukan ini oleh pendidik ya. Jadi bukan asumsi kita yang kita catat, tetapi fakta yang kita catat. Nah, faktanya kan berarti tadi Eka itu berkata bahwa ini kue kesukaanku, aku nggak mau berbagi kue kesukaanku. Nah, bukan berarti kita berasumsi bahwa si Eka ini pelit, tetapi catatlah fakta yang terjadi pada saat itu ya. Kemudian hasil karya. Hasil karya merupakan buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, ya, kemudian karya seni atau tampilan anak. Melalui hasil karya anak dapat dilihat perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Contohnya nih hasil karya, ada coretan, ya, misalnya anak nih baru usia 3 tahun, baru mau masuk, kan baru mencoret-coret. Nah, itu sudah kita masuk ke penilaian. Itu adalah coretan-coretan, itu adalah sudah merupakan hasil karya anak. Kemudian tulisan. Nah, berarti kalau tulisan kan sudah mulai berbentuk ya. Nah, kemudian gambar, lukisan, bangunan balok, nah itu merupakan hasil karya anak. Tetapi kan tidak ada di kertas, berarti kita foto. Kemudian hasil lipatan, boleh kita kumpulkan ataupun kita foto hasilnya. Hasil kolase, hasil roncean ya, kemudian dan karya-karya lainnya. Itu contoh hasil karya anak. Kita bisa mengumpulkannya atau mendokumentasikannya. Ini contoh hasil karya. Ini yang pertama yaitu membuat bangunan ya, balok ya. Kemudian yang kedua ini rencana apa itu? Ini adalah melukis ya, karya anak. Kemudian ini pincer painting. Ini merupakan hasil karya anak. Nah, di sini pendidik dapat melakukan penilaian secara sederhana dengan melihat kondisi dan tempat. Namun, penilaian harus otentik. Tadi ya, otentik itu berarti secara alami. Sistematis, berarti sistematis itu berarti sudah terencana, teratur, dan objektif. Objektif itu berarti pada diri si anak tersebut, bukan pada orang lain ataupun lihat dari orang lainnya ya, seperti itu.
Ini contoh catatan anekdot tadi. Formatnya mulai tanggalnya tanggal berapa, usianya berapa, kelas berapa, nama gurunya siapa, nama anaknya misalnya tadi Eka, tempatnya misalnya di kelas, di ruang kelas, waktunya misalnya jam 9.30, kemudian peristiwanya tadi ketika anak berbagi makanan misalnya, kemudian capaian perkembangannya apa di situ. Berarti kan di sini kalau belum mau berbagi, dia masuk ke sosial emosionalnya, berarti dia baru belum berkembang ya kalau belum mau berbagi. Nah, contoh catatan anekdot di sini yang tadi ya. Ini contohnya. Nah, di sini kita bisa nilai. Misalnya Ani, tempatnya di ruang bermain, waktunya 9.45, peristiwanya saat jam makan. Ani mendatangi pendidik dan berkata, "Bunda, Ani bawa pisang. Ini Ani potong kecil-kecil bentuknya lingkaran. Ani nggak dibantu loh. Ani potong sendiri pisau ini pakai pisau plastik." Nah, dari sini kita sebagai pendidik dapat menilai capaian perkembangan apa saja. Nah, di sini ada KD 2.8, mandiri dalam memotong pisang, berarti berkembang sesuai harapan. Kemudian mengenal bentuk dan ukuran potongan, tadi bentuknya kecil-kecil ya. Kemudian BSH. Mengenal fungsi pisau, berarti kan tadi pisau plastik untuk memotong. Itu berarti dia masuk ke KD 3.9 dan 4.9 ya, BSH juga. Kemudian mengungkapkan perasaan menggunakan bahasa lisan. Di sini dapat dinilai berkembang sangat sesuai harapan. Ini contoh penilaian checklist, ada PP, KD, indikator, nama anak. Misalnya Rini, Rena, Roni, Rani, tulis di sini namanya. Indikatornya apa? Misalnya berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, dan lain sebagainya. Ini contohnya tadi ya. Contoh penilaian hasil karya, di sini tulis namanya, tanggalnya, hasil karyanya apa, kemudian capaian perkembangannya apa saja. Nah, contoh ini ya, ini kan sedang menyusun balok. Asta bermain balok dengan Hasan, menata rambu lalu lintas di bagian tepi. Ini mobil keruk tanah, rojedanya 1, 2, 3, 4. Kayak mobil ini lagi ada pekerjaan, gunungnya longsor soalnya kena hujan. Nah, capaiannya mengenal benda, kendaraan, dan jumlah benda tadi rodanya berkembang sesuai harapan. Kemudian mengenal lingkungan alam, gunung longsor karena hujan, itu berkembang sesuai harapan. Nah, itu contoh-contoh penilaian. Ini hasil karya ya. Kita amati, kemudian kita hasil penilaian. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.